Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Di sini kita akan sama-sama belajar tentang pajak, yaitu PPh pasal 21, ya. Pengertian PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Perdirjen Pajak nomor per 32 per garing PC garing 2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi pas PPh pasal 21 ini pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai dan lain sebagainya, ya. Atau dinamakan juga pegawai atau orang pribadi, ya. Dasar hukum PPh pasal 21 yaitu yang pertama Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Yang kedua Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 16 garing PC garing 2016 tanggal 29 September 2016. Siapa saja yang terlibat dalam PPh pasal 21? Kita akan membahas sama-sama. Yang pertama yaitu pemotong pajak. Pemotong pajak di sini adalah yang pertama pemberi kerja, ya. Terus yang kedua bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga dana pensiun, BPJS tenaga kerja dan lain-lain. Terus yang berikutnya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dan melakukan pembayaran berupa gaji, honor, fee, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan. Terus yang terakhir penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang melakukan pembayaran honor, hadiah, penghargaan, dan dalam bentuk apapun. Yang kedua adalah penerima penghasilan PPh pasal 21, ya. Yang pertama adalah pemotong pajak, yang kedua adalah penerima penghasilan. Siapa saja di situ? Ada yang pertama adalah pegawai tetap. Berikutnya penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Terus yang berikutnya bukan pegawai atau mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Berikutnya anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, ya. Yang kelima mantan pegawai yang masih menerima penghasilan berkala, ya. Terus yang keenam wajib pajak PPh 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Terus yang berikutnya penghasilan yang dipotong, ya. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, yang pertama penghasilan tetap atau gaji. Terus yang berikutnya uang pensiun, uang pesangon, honor, uang rapat, komisi, fee, dan uang saku. Terus berikutnya tantim, gratifikasi, jasa produksi, dan bonus. Oke. Berikutnya kita masuk PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Di sini kita akan membahas dulu PTKP per tahun.
Yang pertama adalah PTKP wajib pajak orang pribadi adalah 54 juta. Ya. Terus yang kedua, PTKP bagi wajib pajak yang sudah kawin mendapat tambahan sebesar 4.500.000. PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami adalah 54 juta. Terus yang berikutnya, PTKP untuk tanggungan dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga mendapat tambahan sebesar 4.500.000. Rinciannya seperti ini. Golongan di sini ada golongan tidak kawin atau belum kawin, golongan kawin dengan penghasilan digabung dengan istri. Misal di sini ada orang belum kawin, itu jika penghasilannya lebih atau 54 juta per tahun maka kena pajak. Ya. Nanti tarifnya kita bahas untuk pembahasan selanjutnya. Jika dia ada tanggungan satu, ya, jika dia ada tanggungan satu, misal dia sudah beristri, ya, dia sudah mempunyai istri, ya di sini maksudnya kawin, di sini kawin ya maksudnya suami istri ya, maka tanggungannya 58.500. Jadi tambahannya tadi 4.500.000 ya. Misal dia punya tanggungan 2, misalnya punya istri, punya anak, maka tanggungannya penghasilan per tahun 63 juta. Itu juga di sini ya. Maksudnya dia punya istri, punya anak 1 dan lain sebagainya. Ya. Keterangan, jika penghasilan Anda di bawah dari jumlah syarat PTKP seperti di atas, maka Anda tidak diwajibkan untuk membayar PPh 21. Sementara jika penghasilan Anda masih dapat dikurangi dengan PTKP di atas sehingga masuk dalam kategori PKP, maka penghasilan Anda akan dikenai PPh 21. Ya. Itulah arti dari PPh 21 dan siapa saja yang wajib membayarnya. Dan bisa dibilang cukup rumit. Beberapa perusahaan menggunakan software HRIS ya. Seperti kata apa untuk menghitung tarif PPh 21 karyawan secara otomatis sehingga proses penggajian karyawan dapat berjalan dengan cepat, dapat lebih cepat dan efisien. Lanjut, PTKP per bulan. Tadi kita bahas per tahun, sekarang PTKP per bulan. Berarti otomatis dibagi 12. Ya. PTKP wajib pajak orang pribadi adalah 4.500.000. Ya. 4.500.000 kali 12 itu sama dengan 54 juta. Bagi wajib pajak yang sudah kawin mendapat tambahan 375.000. PTKP untuk tanggungan, besar tanggungan untuk setiap keluarga, sedarah dan keluarga semenda. Keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga mendapat tambahan sebesar 375.000. Rinciannya seperti ini. Ini ketika ada seseorang yang belum menikah, punya penghasilan setiap bulannya 4.500.000, maka kena pajak ya. Sehingga sudah menikah, sudah kawin ya, maka tarifnya ditambah 375.000 ya. Itu untuk rincian per bulan. Terus tarif PPh pasal 21. Nah, sesuai dengan pasal 17 ayat 1, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif seperti berikut. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta ya. Sampai dengan 50 juta adalah 5% pajaknya. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, maka 15%.
Terus wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta adalah 25%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, ya, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Gambarannya seperti ini. Jika penghasilannya kurang dari 50 juta, ya, kurang dari 50 juta, maka tarifnya 5%. 5% ya. Nah, kalau ada orang misalnya belum mempunyai NPWP, maka tarifnya 20% lebih tinggi daripada yang punya NPWP. Jadi tarifnya 6%. Ya. Begitu juga 50%, 50 juta sampai 250 juta penghasilannya, maka tarifnya 15%. Yang tanpa NPWP 18% dan lain sebagainya. Kapan terutang PPh pasal 21? PPh pasal 21 terutang pada saat dilakukannya pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Ini sesuai dengan pasal 15 ayat 1 PP 94 tahun 2010. Terus yang kedua, PPh pasal 21 terutang bagi pemotong untuk setiap masa pajak. Terus yang ketiga, saat terutang untuk setiap masa pajak adalah akhir bulan. Dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Kapan store dan lapor PPh pasal 21? Sini, batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Maksudnya adalah misal ini bulan Januari, jadi untuk pembayaran atau penyetoran itu dilakukan untuk bulan Februari tanggal 10, ya. Bulan Februari tanggal 10. Sedangkan batas waktu pelaporannya itu masanya tanggal 20. Jadi tanggal 20 bulan Februari itu harus sudah lapor. Ini untuk menghindari denda, ya. Denda telat gitu ya, ada denda ya. Jadi dalam pajak ini juga berlaku sistem denda. Makanya di sini diterapkan kalau bisa jangan sampai telat, ya, telat pelaporannya. Terus apabila batas setoran atau lapor jatuh pada hari libur, ya, termasuk hari Sabtu dan hari libur nasional, maka paling lambat setor dan lapor adalah di hari kerja berikutnya. Misal pas ketepaan nih, atau bertepatan lewat 10 itu ternyata hari pahlawan, ya, hari pahlawan. Hari pahlawan, jadi ya setorannya biasanya rutin ya setelah hari kerja, misalnya tanggal 12 masuk, yaitu harus dilaporkan. Misal tanggal 20, misalnya pas bertepatan dengan hari-hari nasional, ya, yang tanggal merah, misalnya ya laporannya harus kalau bisa ya sebelum diantisipasi. Pokok intinya selama tanggal 10 sampai tanggal 20 itu masih ada jam aktif kerja, yaitu harus dilaporkan. Jangan sampai telat melebihi tanggal 20. Mungkin itu yang bisa saya terangkan terkait pajak ini, ya, pajak PPh pasal 21. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya, dosen pajak, Ibu Jenny, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.